Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah suatu kanker yang tumbuh berasal dari sel-sel di leher rahim. Biasanya, jenis kanker ini ditandai dengan beberapa gejala berikut. Keputihan dalam jumlah yang banyak dan berbau, perdarahan vagina ketika melakukan hubungan seksual, perdarahan tidak wajar dari vagina padahal sedang tidak haid, siklus menstruasi tidak teratur dan cenderung menjadi lebih panjang, rasa sakit di perut bagian bawah, pinggang atau kaki, hilangnya nafsu makan, dan badan mudah lelah. Nah, apakah sahabat Mika atau kerabat mengalami gejala tersebut? Daripada bingung harus konsultasi kemana, yuk ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hari Nugroho, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, subspesialis onkologi ginekologi Mitra Keluarga Kenjeran. Selamat datang di Counter Sehat. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan Google. Pertanyaan pertama. Kenapa kanker serviks tidak bergejala? Ya, benar. Memang pada tahap awal, kanker serviks umumnya tidak bergejala. Hal ini dikarenakan pada tahap awal, perkembangan sel kanker terbatas pada area kecil di lapisan permukaan leher rahim, sehingga tidak mempengaruhi saraf atau jaringan sekitar yang bisa menyebabkan rasa sakit atau gejala lainnya. Yang kedua, kanker serviks umumnya berkembang sangat lambat. Dalam banyak kasus, dibutuhkan bertahun-tahun untuk terjadi perubahan sel abnormal di serviks menjadi kanker. Hal ini memungkinkan kanker serviks bertumbuh tanpa memberikan gejala. Ketiga, serviks berada di bagian dalam tubuh yang tidak terlihat dan tidak terasa. Sehingga, jika ada perubahan kecil pada jaringan di daerah tersebut, tubuh mungkin tidak memberikan sinyal atau rasa sakit yang bisa dirasakan oleh penderitanya. Pertanyaan kedua. Apa penyebab kanker serviks? Sebagian besar kasus kanker serviks atau sekitar 99,7% disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV pada serviks. Infeksi HPV adalah hal yang lumrah terjadi pada wanita yang aktif melakukan hubungan seksual, bahkan jika hanya berhubungan dengan satu pasangan. Perlu diketahui juga, sekitar 80% wanita yang aktif secara seksual pernah terinfeksi HPV dalam serviksnya. Tetapi, sebagian besar atau lebih dari 99% akan sembuh dari infeksi tersebut. Pada sebagian kecil kasus, infeksi HPV akan mengubah sel epitel menjadi sel prakanker dan pada akhirnya menjadi kanker. Namun, perjalanan ini berjalan sangat lambat, bahkan dibutuhkan waktu sekitar 5-15 tahun dari infeksi pertama sampai terjadi kanker serviks. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesembuhan apabila terkena HPV di serviks, sahabat Mika harus vaksin HPV sebelum memulai hubungan seksual. Apabila peluang kesembuhan terkena HPV meningkat, maka resiko terkena kanker serviks juga akan menurun. Pertanyaan ketiga. Kapan harus cek kanker serviks? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kanker serviks muncul tanpa gejala. Maka dari itu, disarankan untuk screening secara rutin walaupun tidak memiliki keluhan apapun. Ada beberapa metode yang kerap digunakan dalam screening kanker serviks. Pertama, yang paling mudah dan murah adalah menggunakan IVA atau inspeksi visual asam asetat. Dalam pemeriksaan ini, dokter akan membersihkan area serviks lalu mengoleskan dengan asam asetat. Kemudian, dalam beberapa menit, dokter akan melihat reaksi yang terjadi. Apabila tidak ada perubahan warna, artinya negatif kanker serviks. Sedangkan jika warna berubah menjadi putih, artinya pasien positif kanker serviks. Selain itu, cara yang lebih baik lagi adalah dengan pap smear. Pada pemeriksaan pap smear, dokter akan membuka dinding vagina dan mengambil sampel sel dari permukaan leher rahim. Lalu, sampel tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Apabila sel tersebut menunjukkan tanda abnormal, berarti terdapat infeksi, peradangan, atau potensi lesi prakanker. Kelebihan dari pap smear adalah dapat mendeteksi dini potensi kanker serviks sehingga kita bisa mencegahnya sebelum berkembang menjadi kanker.
Sahabat Mika, menjalani pemeriksaan pap smear minimal 3 tahun sekali. Sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear pada 3 tahun setelah berhubungan seks untuk pertama kalinya, kemudian rutin cek 3 tahun sekali. Sahabat Mika bisa berhenti mengecek di usia 65 tahun apabila hasil pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya selalu normal. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak seputar kesehatan wanita dan berbagai topik lainnya. Yuk datang ke Counter Sehat. Pertanyaan keempat, cara mengobati kanker serviks. Pengobatan kanker serviks bisa berbeda-beda pada setiap orang karena bergantung pada tingkat keparahan atau stadium saat kanker terdeteksi. Apabila kanker ditemukan pada stadium dini, dokter dapat melakukan tindakan operasi. Setelah operasi, dokter akan mengevaluasi apakah diperlukan pengobatan lanjutan, semisal kemoterapi atau radioterapi, atau mungkin juga tidak perlu pengobatan lanjutan. Sementara, jika kanker ditemukan pada stadium lanjut, dokter akan merekomendasikan pasien untuk menjalani kemoterapi yang digabungkan dengan radioterapi. Pertanyaan kelima, apakah kanker serviks menyebabkan kemandulan? Untuk menjawab ini, kita harus memahami dulu efek kanker serviks terhadap organ kewanitaan. Nah, serviks ini merupakan pintu gerbang dari bertemunya vagina dan rahim. Dengan begitu, sperma yang hendak menuju rahim akan melalui serviks terlebih dahulu. Apabila serviks memiliki kelainan, tentu proses bertemunya sperma dan sel telur akan terganggu. Selain itu, prosedur operasi kanker serviks juga dapat mempengaruhi proses reproduksi. Operasi kanker serviks yang dilakukan pada tahap dini mungkin tidak dapat membuat sahabat Mika mengalami infertilitas seutuhnya, tetapi tetap akan mengalami penurunan fungsi rahim. Lalu, jika kanker sudah berada di tahap lanjut dan harus menjalani prosedur pengangkatan rahim, tentu akan menghilangkan kemungkinan untuk memiliki keturunan. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Counter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar kanker serviks, tulis di kolom komentar ya. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi Counter Sehat berikutnya. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.